Suatu itu kan orang mau memproduksi sebuah barang kan harus ada bahan baku. Kalau bahan baku tidak ada yang bisa jadi. Semua berarti hanya bisnis semua barang didatangkan, ya. Jadi hanya bisa bisnis distribusi karena tidak ada bahan baku. Juga dipikirkan orang bahwa kalaupun ada bahan baku di sini, daya beli atau jumlah populasi apakah mau memenuhi? Ya, kenapa kita di Papua ini belum ada industri besar? Karena membangun sebuah industri itu butuh biaya. Ya, ini memang problematiknya. Ya, problematik yang ada kita di Papua ini. Beda dengan di Jawa, jumlah penduduknya sangat banyak, ya. Terus kalau dia mau berdagang antar daerah, kan nyambung. Mulai dari Jakarta sampai ke Surabaya itu semua bisa lewat darat. Tapi kita di Papua kan kita tidak memiliki itu. Ada yang harus naik pesawat, jadi biaya biaya produksinya mahal, ya. Biaya produksi mahal. Itulah sebabnya salah satu penyebab sehingga pabrik tidak ada dibuat di tanah Papua. Ada sih industri ya, mungkin industri kecil, kayak roti, ya. Itu kan industri. Tapi itu kan dia tergolong bahwa industri rumahan, ya. Kalau ada pabrik tempe, pabrik tahu tempe, ya itu industri, ya. Tapi tidak berskala besar. Karena tadi itu kaitan dengan daya beli. Daya beli di Papua ini jumlah penduduknya cuma seberapa? Tidak sampai satu kecamatan kalau di Bekasi, ya. Coba Anda bayangkan, bandingkan penduduk Jawa Barat, ya. Penduduk Jawa Barat itu kan kita bisa lihat dari keterwakilan eh, ketika terjadi pemilihan legislatif DPR RI. Jawa Barat satu provinsi itu 100 kursi perolehan anggota DPR RI-nya. Kita kita di Papua hanya 3 kursi. Ya, kita gabung Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Palu, Bang Gorontalo, gabung Kalimantan, gabung Maluku, gabung eh, apa lagi nih, eh, yang Ternate, Maluku Utara, gabung dengan Kalimantan, kita gabung dengan Papua, tetap tidak cukup 100 kursi perolehan. Berarti masih lebih banyak penduduk di Jawa. Itu Bapak bandingkan. Ya, masih dan itu pun baru satu provinsi. Ya, itu baru Jawa Barat. Bagaimana kalau ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur? Nah, jadi orang bikin industri di sana, ya, itu mudah menjualnya. Kalau kita di Papua dengan investasi besar, kalau orang buat industri, terus mau dipasarkan harus naik pesawat, harus naik kapal. Kalau di Jawa kan cukup naik kontainer, ya. Naik mobil mobil gandeng sudah sampai ke daerah. Nah, itu semua menjadi pertimbangan teman-teman semua. Jadi itulah sebabnya kondisi alam kita di Papua ini yang membuat semuanya serba mahal. Ya, jadi itu harus diterima karena memang keadaan alam kita, ya. Tapi plus minusnya ada juga, ya, seperti itu. Pak Pak Yunus, ya, Pak. Ya, Pak Yunus, itulah kondisi kita di Papua, Pak. Ya, karena memang letak geografisnya seperti itu, antara antara satu daerah ke daerah lain harus naik pesawat sehingga menyulitkan kita untuk membuat sebuah industri besar, ya, seperti itu. Selanjutnya ada lingkungan teknologi. Ini juga lingkungan yang sangat membantu bisnis. Bisa digunakan dalam pemasaran.
Dulu orang kalau memasarkan sesuatu, ya sebelum maju teknologi kan masih manual namanya. Buat surat, buat penawaran, atau kirim, atau sesuatu contoh brosur mau ditawarkan ke perusahaan-perusahaan lain. Tapi dengan majunya teknologi kan sekarang lebih mudah. Sudah bisa lewat email, ya. Dulu kan kita menggunakan fax sheet kalau kirim berita, ya. Kertas dikasih masuk, dibaca, terbaca, ya apa berita yang kita kirim, nah, sampai di sana ya keluar kertas. Tapi sekarang kan dengan majunya teknologi kan ada email. Jadi apa yang kita buat hitungan detik klik langsung sampai ke orang. Seperti itu. Nah, itu salah satu kemajuan teknologi, ya, bisa diolah secara pemasaran, bisa memasarkan produknya dengan mengurangi biaya. Tinggal kirim ke orang, ya, atau merancang sesuatu produk itu sudah dengan pemasaran teknologi itu bisa jadi. Beda dengan dulu, ya. Dulu begitu sulit. Kirim surat aja dulu kan berminggu-minggu sampai. Ya sekarang kan enggak. Kita tidak ada kirim surat lagi karena semuanya sudah pakai 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 WhatsApp. Ketik apa yang kita mau sampaikan, langsung nyampe. Kita mau bikin surat, kirim di tangan. Jadi sudah sangat mudah, ya, sangat mudah. Ya, nah itu pengaruh teknologi. Nah itu semua lingkungan yang ada di lingkungan makro, ya. Nah selanjutnya yang terakhir adalah lingkungan politik. Ini mempengaruhi pemasaran, mempengaruhi bisnis secara umum, secara spesifik, secara khusus lagi lingkungan pemasaran. Bagaimana mau jalan? Contoh kejadian yang ada di Wamena sekarang. Saya punya teman di Jakarta, WA saya, ya. Mungkin karena ada teman yang sana rekam baru kirim posting di TikTok, dia baca, dilihat orang, ya, dia sampaikan ke saya bahwa apa segininya di sana daerah sama lain itu biasa, sebelah peran suku itu biasa, itu hiburan. Jadi saya sampaikan bahwa itu hiburan mereka, itu nyampe, ya. Nah, pengaruh politik, pengaruh hukum terkait dengan peraturan undang-undang, peraturan daerah tingkat satu, peraturan tingkat kabupaten kota, itu semua mempengaruhi kebijakan, ya. Itu mempengaruhi secara nasional sampai ke daerah, itu mempengaruhi bisnis secara keseluruhan, apalagi dengan lingkungan pemasaran, ya. Nah, itu yang perlu kita uh, perhatikan ketika kita menjalankan sebuah bisnis. Ya, ternyata kami urai ternyata ini. Ya, lingkungan demografi. Jadi kekuatan utama secara demografi itu populasi, tadi sudah saya sampaikannya, sebagai bentuk pasar. Jadi populasi penduduk ini itu pembentuk pasar karena dia yang berbelanja, dia yang membeli, ya. Itu demografi. Nah, ini sisi demografi ini ada tingkat pertumbuhan populasi. Ini pertumbuhan populasi, pertumbuhan penduduk, ya. Nah, kalau setiap tahun ada penambahan jumlah penduduk, ya berarti kan setiap saat bisa terjadi penambahan jumlah pembeli. Nah, distribusi usia dan rantai etnis, ya, tingkat pendidikan, rumah tangga, perubahan geografis dalam populasi. Ini terkait masalah etnis. Kalau kita mau memasarkan produk, ya contohnya baju, ya. Kalau seperti baju yang apa namanya, tank top, apa namanya itu baju perempuan yang pakai baju tali-tali. Kalau kita pasarkan baju tali-tali ini di Aceh, mungkin kurang laku.
ya mungkin kurang laku. Tapi kalau dipasarkan di daerah Manado, kan laku. Karena terkait dengan etnisnya orang di sana. Nah, itulah semua perlunya dianalisa. Bagian pemasaran perlu melihat faktor lingkungan demografi yang ada di sana. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa usia penduduk, tingkat pendidikannya di sana, ya, bagaimana semua itu diolah, dianalisa untuk memudahkan memasarkan produk, ya, seperti itu. Oke. Ada lingkungan ekonomi ini yang mempengaruhi daya beli masyarakat, ya. Kalau tingkat pendapatan masyarakatnya rendah, ya itu juga daya belinya melemah, ya. Seperti sekarang kebijakan pemerintah, jadi juga ini mempengaruhi. Kalau belanja publik, ya, mau maaf teman-teman, karena kita ini kan teman-teman rata-rata ASN. Nah, saya kebetulan juga pernah di DPR, jadi saya ngerti yang namanya belanja publik eh, dengan belanja rutin, ya. Kalau sekarang ini rata-rata hanya ada belanja rutin, belanja publiknya dikurangi karena ada kebijakan pemerintah lari ke MBG. Ya, mohon maaf, saya tidak mengatakan MBG ini faktor utama yang membuat lebih lebih bermasalah keuangan, ya. Tapi itu faktanya. Bayangkan, secara keseluruhan itu sampai 334 triliun anggaran tersedot ke situ. Apa yang mau dipakai membangun? Kalau semua efisiensi anggaran, ya. Saya kebetulan pernah di DPR dan kebetulan saya bagian Banggar. Ya, jadi belanja rutin, belanja publik yang ada sekarang hanya belanja rutin, ya. Belanja publiknya kecil sehingga uang yang beredar lemah. Kan tidak ada belanja, kurangnya belanja publik seperti itu, sehingga mempengaruhi lingkungan ekonomi, mempengaruhi daya beli, ya. Jualan-jualan masyarakat di sana lemah, ya, paling mungkin kebutuhan sehari-hari, ya, kayak beli ikan, beli sayur, ayam, telur, seperti itu. Nah, yang mempengaruhi lingkungan ekonomi tadi saya sampaikan bahwa distribusi pendapatan, ya, hingga pendapatan masyarakat. Nah, ada hutang sana, ada tabungan, hutang dan kredit. Ya, kalau kita ASN kan yang penting kan ada SK, itu kan sudah bisa dapat bantuan dari perbankan karena memang ada namanya apa, kredit pegawai. Nah, kalau kita kita lakukan kredit pegawai, ya kan uang yang dipakai, yang dipinjam kan harus dikembalikan seperti itu. Nah, ini semua yang ada dalam lingkungan ekonomi, Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini semua tujuannya untuk bagaimana memudahkan perusahaan memasarkan produknya, ya. Jadi harus ditelah tentang lingkungan lingkungan makro yang ada di sana. Baik. Selanjutnya tentang lingkungan sosial budaya, ya. Tadi lingkungan sosial budaya menggambarkan sebagian besar selera dan preferensi konsumen. Tentu kebiasaan masyarakat itu mempengaruhi pola konsumsinya, ya. Contoh, kalau orang Makassar kan sukanya coto, makanannya, ya. Ah, coto dengan ikan. Tapi kalau orang Jawa, mohon maaf, Mbak Waim, Mbak Jawa kemungkinan kan sukanya tahu tempe, ya kan? Itu bisa mempengaruhi preferensi untuk konsumsi.
Kalau itu bisnisnya kita makanan, tapi kalau bisnisnya pakaian ya itu tadi. Kalau pas kita berada antara perbandingan antara Aceh dengan Manado kan beda, beda kultur di situ, ya, beda kultur antara Aceh dengan Manado. Tidak usah kita bicara tentang pasaran internasional, kita bicara lokal aja, ya. Kita bisa melihat situ. Nah, yang kedua, pandangan yang mempengaruhi sosial budaya, ya, yaitu pandangan tentang diri sendiri, organisasi, orang lain, dan organisasi masyarakat. Ya, sekarang kan lagi marak nih, sejak eh saya nggak tahu kalau di Wamena ya, tapi di Jayapura ini lagi marak sekali. Sejak pemilihan pimpinan daerah secara langsung, itu berlomba-lomba orang membenahi organisasi kemasyarakatannya. Kalau, kalau kebetulan saya orang Sulawesi, kalau kita dari kerukunan keluarga keluarga Sulawesi Selatan itu kan dari dulu ada, ya, organisasi tertua mungkin organisasi paguyuban yang ada itu kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS. Nah, belakang ini sudah mulai bermunculan, ya, muncullah Ikemal atau orang Ambong, kalau orang Ternate namanya KKMU, ya, kalau orang Jawa namanya HKJM, macam-macam. Nah, itu semua kan eh, terkait dengan pola konsumsi yang berbeda, tingkat kebutuhan. Itu semua ada kegiatan banyak. Nah, saat bikin kegiatan itu kan butuh pakai, ya macam-macam yang dibutuhkan. Itu semua bisa menjadi apa peluang untuk menyediakan produk-produk yang diinginkan. Nah, ini nilai inti sangat sulit untuk dirubah, namun nilai sekundernya dapat diubah, ya. Jadi pola dasar kebutuhan dasarnya setiap eh, masyarakat itu sulit dirubah, tapi kalau untuk yang sifatnya sekunder bisa aja, ya lebih mudah seperti itu. Kan biasa kadang-kadang kan kita masyarakat bisa ikut-ikut lagi, ikut ngetren, yang mana yang lagi ngetren, hey, kita ikut di situ lagi, ya. Tapi kalau yang dasar itu tidak bisa dirubah, ya. Kalau mungkin kalau masyarakat asli Wamena ya apa kebiasaannya. Tapi kalau orang Jawa dengan orang Sulawesi, ya taruhlah perbedaan antara timur dengan barat itu kan pola konsumsinya beda-beda. Ya. Nah, dalam setiap masyarakat terdapat subbudaya. Nah, itu yang saya bilang tadi, di tengah-tengah masyarakat secara keseluruhan, ya ada namanya subbudaya. Budayanya orang Minang, budayanya mungkin suku lain, suku suku apa lain, terus mungkin orang Jawa lain, orang Sulawesi lain, orang Maluku lain, ya, orang Kalimantan lain. Nah, itu namanya subbudaya yang ada di sebuah daerah. Ya, entah kita di mana, itu pasti selalu demikian. No. Entah di Wamena, kita di Jayapura atau di luar Papua, itu selalu ada subbudaya yang ada di masyarakat. Ya, karena kita ini masyarakat majemuk, ya, terdiri dari beberapa etnis, agama, dan suku-suku yang lainnya. Ya. Ada yang mau komentar? Soalnya jaringan tidak bagus. Ya, saya ini khawatir saya bicara, Bapak tidak terlalu dengar baik. Ya, saya bicara Bapak tidak terlalu dengar baik. Ya, makanya saya sekali-sekali minta respon. Ya, saya lanjutkan ke lingkungan alam. Ya, ini. Perusahaan yang mampu menggabungkan kemakmuran dan perlindungan lingkungan mempunyai peluang yang besar untuk sukses. Ini pemandangannya pemandangan Wamena. Kalau saya ini di sebelah timurnya Lamba Baliem.
ya. Jadi bagaimana perusahaan menggabungkan kemakmuran daerahnya, bagaimana melindungi alam, seperti kalau kayu habis ditebang, ya harus tanam kembali, jangan gundul, karena itu menimbulkan masalah. Itu, ya. Karena nanti lama-lama perusahaan butuh bahan baku sudah tidak ada. Karena ya cuma tebang, tidak ada tanam kembali. Seperti itu. Makanya kan sebenarnya yang dinas kementerian terkait dengan kehutanan itu dia harus mengawasi sampai sampai situ, ya, karena terkait dengan bagaimana melestarikan alam. Juga perusahaan butuh bahan baku, ya, makanya itu dijaga. Jadi perusahaan tidak boleh senak hati untuk menjara seluruh sektor sumber daya alam yang ada. Karena sumber daya alam penting, ya. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal, tapi sumber daya alam tidak ada. Apa yang mau dikelola? Tidakkah perusahaan bisa berjalan? Kalau tidak ada, tidak dijaga kelestariannya. Kita ada uang, tenaga manusianya terampil, tapi yang mau diolah tidak ada. Sumber daya alam sudah habis. Ya, makanya ini perlu dijaga. Seperti itu. Mungkin jangka pendek, iya, tapi jangka panjang seperti itu. Nah, ini yang harus perlu selalu diingatkan para pengambil kebijakan terkait dengan sumber daya alam. Kalau perusahaan ya melihat dari sisi bisnis, ya, bagaimana sumber daya alam mampu menopang bisnisnya. Ya kalau memang itu bisnis yang berhubungan dengan bahan baku. Tapi kalau bisnis sifatnya distribusi, ya dia tidak pusing. Ya, tinggal hanya berpikir tentang keadaan cuaca, bagaimana untuk memudahkan untuk kelancaran dalam pemasaran, ya seperti itu. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai sekarang, sampai di sini, sebelum saya lanjut ke lingkungan lain. Silakan, Nak. Silakan, Nak. Aktifkan kamera, aktifkan uh, audionya, ya. Ini Pak Konstan, Pak Pak, bukan Konstan kamu ya. Hah, ya. Coba aktifkan audionya Pak Konstan. Saya mau komunikasi, saya mau bicara sama Bapak. Aktifkan audionya Pak. Ya, Bapak di des mana Pak Konstan? Malam-malam, Bro. Ya, di dinas mana? Saya di Dinas Kesehatan Provinsi, Prof. Provinsi ya? Oh iya iya. Iya. Oh, Kan teman-teman semuanya kan rata-rata dari dinas ya. Ya. Jadi kan enak. Bapak semua pengambil kebijakan. Ya. saya kasih, Prof. Iya. Wamena itu kan ibu kota provinsi baru. Jadi kita beri ruang untuk seluas-luasnya untuk membangun, ya, mengembangkan di sana. Potensinya banyak Pak, ya. Potensi alamnya Wamena kan luar biasa. Kemarin saya sampaikan teman, kan di situ kan ada buah nanas yang banyak, bagi itu nanasnya manis, ya. Coba Ya, dirancang menjadi sebuah bisnis. Kayaknya itu bisa mungkin dia bisa jangan semua orang beli di dalam bentuk nanas, mungkin sudah diolah, ya, sudah diolah. Kalau seumpama diolah setengah jadi orang bisa beli, dijadikan oleh-oleh, ya, termasuk apokat,
Kalau dibeli freezer, ya sudah dikupas kulitnya, terus dikasih masuk di tempat eh, yang mungkin tahan tahan 2 hari kan masih bisa orang beli. Jadi kan oleh-oleh di Wamena, ya. Karena lingkungan alam sana ada yang itu nenas dengan apokat dan terkenal kalau musim apokat itu kan melimpah di pasar teman-teman di situ, ya. Mungkin ibu-ibu ini bisa jadikan sebuah bisnis, ya. Jadi sumber daya alamnya itu Wamena kan luar biasa, itu buah-buahan, sayur-sayuran. Itu bisa jadi bisnis itu. Dan setelah di pasar itu apokat, wortel, semua, ya termasuk tomat. Ini kan ada sekarang MBG. Itu peluang jadi usaha, ya. Itu peluang jadi usaha. Anda bisa menjadi supply, ya, atau buat perusahaan supplier, mensuplai kebutuhan seluruh MBG yang SPPG yang ada di sana. Ya, kalau di Wamena ada berapa SPPG? Menurut pantauan dinas di Kota Wamena aja, ada berapa jumlah SPPG-nya? Ada, Prof. Iya, makanya itu itu peluang peluang usaha, ya. Wortel saja kan di sana wortelnya di Wamena kan bagus, wortel dengan tomat, ya. Nah itu semua dibutuhkan di dapur MBG seperti itu. Kalau Bapak di dinas kesehatan kan ya katanya katanya bisa pengawasan terhadap rumah sakit dengan puskesmas, ya. Ya, Prof. Ya. Jadi lingkungan alam ini menjadi perhatian buat usaha, ya. Bisa bisa eh, bisnis itu berjalan, ya, kalau ditopang dengan sumber daya alam yang memadai seperti itu. Nah, makanya saya sampaikan bahwa ada ada peluang bisnis di Wamena dengan sumber daya alamnya yang begitu, ya. Buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan di sana yang saya di pasar melimpah itu tadi nenas dengan apokat, ya. Sementara di Jayapura ini kadang-kadang apokat habis dan orang tidak tahu, ya, produk itu buah itu kan sangat membantu tubuh, ya. Itu vitaminnya bagus seperti itu. Jadi bisa dikemas. Jadi jangan jangan orang beli lagi dengan kulitnya. Mungkin ibu-ibu bisa ini, ya. Di apa namanya? Dibuatkan mungkin dalam satu teflon itu mungkin 5 biji atau 10 biji. Ah, orang bisa beli, ya. Sudah diolah setengah jadi namanya. Jadi tinggalkan Wamena ada oleh-oleh. Kalau ada yang pakai Jayapura enggak? Kalau Jayapura kan itu apa khasnya orang roti abon, ya. Nah, kalau dari Wamena kita ke sini kan kita beli beli apokat atau duri ada nanas. Nah, kalau bisa ini sudah diolah setengah jadi, ya. Jadi jangan orang bawa kulitnya lagi naik pesawat. Sudah kalau kayak apokatnya itu sudah dibuang kulitnya, ya, dikasih masuk di freezer. Jadi sudah bisa edarkan bahwa di sini ada jual apokat, ya, karena itu sumber daya alam yang ada di sana itu bagus sekali. Termasuk sayur-sayuran di pasar itu, ya. Kan nanti di sana kan mulai tumbuh usaha, ya. Jadi supplier juga bagus, ya, seperti itu. Oke. Itu kalau mau memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Tapi kalau kita sebagai seorang pebisnis, ya, mau memproduksi sesuatu, sebuah barang,
tentu melihat sumber daya alam yang ada. Ya, makanya saya jelaskan bahwa pabrik-pabrik yang atau industri manufacturing yang menggunakan bahan baku atau sumber daya alam itu kan dia melihat dulu potensi daerah itu, baru akan ada pabrik di sana. Kalau tidak ada sumber daya alam tidak akan ada pabrik. Akan apa yang mau diolah? Ya, kalaupun ada sumber daya alam, tentu dia melihat lagi faktor lain. Ya, bukan cuma satu sumber, bukan cuma satu faktor dilihat kalau kita membuat sebuah usaha. Ya, faktor pendistribusian seperti kemarin kita bahas bahwa bagaimana mengirim barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau sekiranya itu biayanya lebih tinggi, ya berarti tidak cocok. Ya, tidak cocok. Karena kan usaha itu kan harus untung. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu mengenai dari sisi faktor faktor alam ya. Nah, saya pindah ke lingkungan teknologi. Ini tidak lama, sedikit lagi kita. Ya. Nah, tadi sudah bahas teknologi ini merupakan kekuatan yang membentuk kehidupan manusia. Kita sekarang ini semuanya, anak-anak, hampir 100% bangun pagi cari teknologi. Ya. Ada nggak yang baru bangun pagi tidak sentuh HP? Ya. Hampir 100% kan bangun langsung cari teknologi. Begitu besarnya pengaruhnya. Ya. Karena di teknologi ini kita bisa mendapatkan informasi, bahkan sekarang ya kita mau membaca berita, kita sudah tidak langganan koran. Ya, dulu kan ada namanya surat kabar. Karena kita membaca berita nih, ya. Nah, kita tinggal buka HP. Kita masuk ke Detikcom, ya, kita mau dalam bentuk bacaan atau masuk televisi, kan ada. Mau TV One atau mau Metro TV kan tinggal masuk di handphone, ya. Jadi itu pengaruhnya teknologi. Nah, jadi bisa merupakan kekuatan yang membentuk kehidupan manusia. Orang bisa dapatkan informasi dari teknologi itu juga penyampaian hal-hal yang ingin dipasarkan bisa sampai ke masyarakat secepat itu. Ya. Nah, ada teknologi baru, ya. Penghancuran kreatif. Saya nggak tahu, mungkin saudara tidak pernah dapatkan. Kalau saya sih masih kecil dulu, waktu SD ada namanya satu mata pelajaran kerajinan tangan. Kerajinan tangan ini kita disuruh bawa sapu lidi, ya, bawa sapu lidi itu kita pergi ke hutan, cari batang ngenau, baru dibuang pelapanya, tinggal ambil lidinya, baru diikat. Ya, itu namanya kreatif. Ya, buat mobil-mobil, ya. Kami bikin mobil-mobil dari pelapa sagu. Mobil trek, mobil sedang, ya, atau mobil pengkap. Kita bikin mobil itu namanya kreatif. Tapi sekarang anak-anak enggak ada, mungkin ya kalau seumpama Bapak tidak dapatkan zaman itu, anaknya sekarang Bapak tidak main seperti itu. Saya sendiri lihat tidak ada kreativitasnya anak-anak. Dia hanya kreativitasnya di hal yang lain. Ya, di satu sisi ya dia ada kreativitas yang lain. Ya, mungkin seperti kayak membuka komputer tidak perlu kursus lagi karena dia sudah terbiasa di handphone. Dia mendesain sesuatu, gambar kayak seperti Corel, dulu ada namanya Corel Draw, ya, AutoCAD. Sekarang tidak perlu training, tidak perlu kursus, anak-anak sudah bisa sekarang, ya. Jadi kreatif lain. Kalau kita dulu ya itu manual,
bikin mobil-mobil, bikin layang-layang. Ya, kalau sekarang kan semua serba dibeli. Ya, mau beli mobil-mobil tidak perlu dibikin, tinggal cari di toko. Nah, itu kreativitasnya terbunuh. Ya, jadi pengurangan, penghancuran kreativitas dengan munculnya teknologi. Ya, nah, ada 4 tren teknologi seperti kecepatan perubahan yang makin tinggi. Seperti sekarang, ya, dulu orang menggambar sebuah rumah itu butuh berbulan-bulan baru jadi rumahnya. Teman-teman yang arsitek, saya punya teman ada yang arsitek, ya, masih menggunakan meja gambar yang besar di rumah di kamarnya. Sekarang sudah tidak dipakai lagi karena itu tadi perubahan teknologi. Dulu kalau orang menggambar rumah itu bisa 3 bulan baru bisa jadi. Dan itu pun juga hanya bisa satu sisi. Kalau sekarang ya menggambar rumah itu hanya hitungan hari sudah selesai dan bisa lihat semua sisi dari luar, ya, dari luar 4 sisi, dari dalam bisa, dari atas itu semua bisa dilihat hanya dengan menggunakan aplikasi di komputer, ya. Nah, itulah kelebihannya dengan kemajuan teknologi. Jadi merancang sesuatu belum ada barangnya, tapi sudah bisa kelihatan seperti rumah. Itulah yang dilakukan teman-teman para developer. Ya, orang juga mendesain mobil, otomotif seperti itu. Semua produk sudah dirancang dalam teknologi dulu baru diproduksi. Kalau bagus rancangannya, dirapatkan, kalau bagus, ya kita juga kalau seperti mau bikin program, itu dibuat di komputer semua. Jadi minta dirubah, ya dengan seketika itu bisa dirubah karena memang kecepatan perubahannya yang makin tinggi. Itulah teknologi, ya. Makanya saya sampaikan teman-teman kemarin, kalau ada di antara kita yang belum memahami tentang pengelolaan komputer itu sangat ketinggalan karena sekarang sudah eranya memang era digitalisasi. Tidak boleh kita melek, ya. Seumuran saya di kampung yang tidak mau ikuti perkembangan, ya bahkan tidak percaya kalau kita mengatakan dia tidak mengerti WhatsApp, ya. Saya udah bikin grup teman kelas SMA, ya, karena ada beberapa tidak ikuti perkembangan, dia pernah bersuara, ya. Saya telepon langsung orangnya, kenapa kamu tidak pernah bersuara? Saya tidak mengerti WhatsApp. Coba, dia tidak mengerti WhatsApp karena dia tidak ikuti perkembangan. Padahal seumuran saya, ya. Kami ini angkatan 80 namanya, ya. Jadi sudah melewati 3 fase. Angkatan 80, angkatan 90, angkatan 2000. Ya. Jadi kalau tidak mengupdate diri, ya kita tidak bisa ikuti. Ya. Saya syukur-syukur sudah berumur seperti ini, ya mungkin karena tuntutan sebagai seorang pengajar kan harus ikuti perkembangan teknologi, ya. Saya juga di perusahaan waktu itu masa transisi. Teman saya yang tidak ikuti perkembangan teknologi tidak bisa bersaing lagi, ya. Saya biasa ketemu susah karena di hotel waktu itu semuanya manual, terus tiba-tiba berubah secara sistem, secara teknologi. Kita menggunakan sistem. Sekarang sudah menggunakan semua sistem, ya. Jadi ini khususnya hotel-hotel besar, ya, kayak seperti di Jepang ini hotel Swissbell, ya. Semua hotel-hotel franchise. Anda masuk check-in di hotel di kantor di bagian front office namanya, kantor depan, itu namanya Bapak Ibu sudah tersebar ke seluruh departemen. Tukang masak tahu namanya,
bagian kebersihan kamar tahu, accounting apalagi, bagian di JM-nya tahu, bagian sales marketing. Karena itu menggunakan sistem begitu cepat, berapa orang di kamar itu tahu, itu semua langsung ditahu. Jadi saya dulu waktu ya mohon maaf ya, saya dulu di hotel kan sebagai general manager. Jadi masuk kantor saya hanya buka komputer, saya klik, saya lihat berapa jumlah berapa kamar yang terisi, kamar seumpama kamar A sekian orang, itu saya ketahuan. Itu semua kan ada sistem. Nah, itu salah satunya efek teknologi. Tidak lagi menggunakan kertas yang sebelumnya kertas dikirim di mana-mana. Bayangkan kalau buat laporan itu yang petugas malam di hotel kan dia ngeprint laporan namanya kalau di hotel itu ada namanya guest in the house, ya guest in the house ini daftar tamu yang menginap di hotel. Nah itu dikirim ke seluruh departemen. Di hotel ada 14 departemen, 14 bagian. Supaya orang semua tahu nama-nama orang yang menginap. Nah sekarang tidak pakai kertas lagi, tinggal buka masing-masing buka komputer, kelihatan. Seperti itu ya. Jadi kecepatan perubahan yang makin tinggi. Ya. Dulu kalau kita kirim surat dari Jakarta ke sini itu sesudah dengan jadwal kapal 1 minggu baru sampai lah. Ya. Sekarang tidak. Bisa by email, bisa by WhatsApp. Ya, kalau kita lewat WhatsApp ya tinggal foto, ada program aplikasi scan, kamera scan namanya. Ya, kita foto tapi menggunakan kamera scan itu sama dengan asli. Sama dengan kalau di scan lewat fotokopi. Nah, sekarang di handphone sudah ada namanya kamera scan. Itu begitu cepat informasi sampai. Nah, itulah teknologi. Ya. Ini harus dimanfaatkan teman-teman semua yang kerja di sana, ya jangan melek teknologi karena memang tuntutan keadaan. Kita tidak bisa malas tahu, walaupun kita terbiasa. Mungkin kalau kita sebagai atasan, saudara sini sudah jadi, ada yang jadi kabit, ada yang sudah jadi kepala dinas, ya mungkin sudah nyaman suruh-suruh orang saja, ya suruh bawahan. Tapi tetap kitanya yang harus punya kemampuan. Ya, ini saya ingatkan karena saya ini mantan manajer. Ya, saya ingatkan kepada saudara jangan abaikan yang namanya keterampilan. Karena itu salah satu keterampilan. Ya, walaupun Bapak di ASN tapi dibutuhkan sebuah keterampilan. Agar jangan kita mudah tertipu. Jangan bawahan bodoh-bodohi kita. Nah, jangan atasan ini tidak tahu. Nah, pas bawahan yang tidak bermoral, dia mengakali sistem, ya, terutama semua dalam pelaporan. Jadi sebaiknya Bapak juga harus kuasai teknologi, ya, karena itu memiliki kecepatan perubahan. Yang kedua, peluang inovasi, ya, peluang inovasi yang tak terbatas. Dengan teknologi ini apa yang dibuatkan, download aplikasinya, ya kan sudah disiapkan namanya aplikasi. Apa yang mau dibuat tinggal digunakan aplikasinya. Jadi memberikan kecepatan. Memang seperti dari awal saya sampaikan bahwa dengan kemajuan teknologi itu memotong mata rantai tenaga kerja, ya. Nah, itulah yang harus disikapi. Bagaimana sumber daya manusia ini juga maju dengan majunya teknologi. Karena kalau teknologi maju tidak dibarengi dengan kemajuan sumber daya manusia, maka ini akan menjadi penyakit sosial, menimbulkan pengangguran. Tolong teman-teman yang di ASN sebagai pengambil kebijakan ini harus didorong. Kalau teknologinya maju, terus tidak dibarengi dengan kemajuan sumber daya manusia, itu nanti berbahaya, bisa menimbulkan penyakit sosial.
Karena sumber daya ini tidak mampu bersaing, tidak mampu masuk di pasar kerja, karena dia tidak punya kemampuan, sementara teknologinya sudah maju. Nah, ini teman-teman yang ada di sana ya harus berbarengan kemajuan teknologi dengan kemajuan SDM. Ini bukan pekerjaan gampang, tergantung dari mental anak-anak kita yang generasi muda ya harus mengimbangi kemajuan teknologi. Karena di teknologi itu muncul inovasi. Kalau dia juga bisa berinovasi dari teknologi, kan dia bisa jualan, ya, bisa merancang sesuatu dengan kemajuan teknologi. Nah, cuma itu tadi saya sampaikan bahwa teknologi maju bisa terjadi namanya dryering, ya, pemotongan, pemangkasan tenaga kerja, karena tenaga itu sudah tergantikan dengan kemampuan teknologi, seperti itu, ya. Contoh kalau seperti pengaspalan jalan, ya, ngaspal jalan atau ngecor. Kalau masih manual, itu kan satu kilo jalan itu bisa dilakukan mungkin 10 orang atau 20 orang, ya, karena ada yang masak aspalnya, ada yang tebar, ada yang siram pasir dan segala macam. Dan itu masih manual. Tapi dengan menggunakan teknologi, dia sudah menggunakan mobil, ya. Aspalnya sudah jadi, sudah dicampur pasir, sudah dicampur dengan aspal, tinggal dituang, ya, satu mobil berjalan. Jadi hanya satu orang, tambah sopir Buma 2 orang, ya, tanpa pengawas satu, jadi 3 orang. Yang tadinya 10 orang yang kerja 1 kilo, kalau 100, ya nggak usah 1 kilo lah, ya, 100 meter saya seumpama butuh berapa orang kalau manual. Tapi dengan adanya teknologi ya tinggal butuh 3 orang. Nah, yang 7 orang ini itu dikemenangkan. Nah, itulah kira-kira gambarannya tentang kemajuan teknologi. Ya, berarti kalau seumpama 100 meter yang mau dikerja butuh 10 orang kalau manual, setelah teknologi tinggal 3 orang, ya. Nah, berarti yang 7 orangnya itu ya harus ada kerjaan lain, ya. Makanya dengan kemajuan teknologi, kalau tidak diikuti dengan kemampuan sumber daya manusia, maka itu bisa menimbulkan masalah sosial, ya. Salah satunya pengangguran. Karena dia bingung dia mau kerja apa, tidak tahu bekerja karena tidak tahu teknologi, ya, kayak gitu. Jadi kalau di kantornya bapak-bapak semua banyak anak P3, apa namanya nih, banyak anak K3 yang kerja, ya tanya, tidak ada bapak tanya dia, ngerti komputer enggak? Ya, tanya aja dia. Kalau tidak ngerti komputer, apa ya? Suruh kursus komputer sambil kerja, ya, tidak ada masalah. Bekerja sambil belajar, seperti itu. Jadi agar bisa berinovasi, karena teknologi itu bisa memberi ruang dan peluang kepada orang untuk berinovasi, dan itu tanpa batas, ya. Oke. Selanjutnya anggaran research atau anggaran penelitian yang beragam, ya, dengan teknologi. Makin banyak peraturan mengenai perubahan teknologi, ya. Nah, ini yang perlu disikapi kepada teman-teman semua, ya, agar lingkungan kita jangan terbentur dengan adanya kemajuan teknologi. Karena di organisasi manapun kita berada, ya, di organisasi manapun kita berada, ada teknologi yang di sekitar kita. Mau saudara di organisasi ASN, mau di kampus, mau di mana, itu sekarang sudah era teknologi, ya.
Karena kita memanfaatkan itu. Salah satu ya kita gunakan sekarang ini. Kita bisa sekarang kuliah ya dengan kemajuan teknologi. Walaupun jaringannya ngadap-ngadap ya. Saya ini curiga saya bicaranya tidak didengar baik. Karena jaringan masing-masing di rumah. Kalau sananya jadi Bapak kuliah di kampus kan jaringannya bagus karena ada Starlink di sana, ya. Tapi karena masing-masing di rumah ya pasti agak lalet lah, ya. Karena kita buka WhatsApp saja agak lambat. Tapi kecuali kalau di sekarang sudah ada perubahan, ya, perubahan jaringan agak. Kayak biasa orang kirim gambar, kalau kita doanya lama baru terbuka gambarnya. Kadang-kadang saya video call itu hilang gambar, ya. Nah, ini pasti juga demikian, kecuali menggunakan yang satelit Starlink, ya. Itu kalau murah bayarnya ya pasang Starlink di rumah supaya dapatkan jaringan yang bagus, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai lingkungan teknologi? Pak Yunus, ada yang mau ditanyakan yang terkait dengan lingkungan teknologi? Soalnya jaringan ya, jaringan tidak bagus, ya. Kita oke. Terakhir, ini terakhir, halaman terakhir. Lingkungan politik dan hukum. Nah, ini lingkungan yang sering mengganggu bisnis, ya. Bukan pun cuma bisnis, tapi ini lingkungan masyarakat pun bisa terganggu, ya. Hukum juga bisa menciptakan peluang baru bagi bisnis. Kalau buat regulasinya, ya. Kalau di pusat itu undang-undang, kalau di daerah itu kan peraturan daerah, ya. Itu bisa memberi peluang buat orang. Tapi kalau pemerintah daerah seumpama menutup, tidak boleh ada lagi penebangan kayu, nah itu kan salah satu katanya dengan hukum, ya. Jadi peluang baru bagi bisnis juga bisa menghambat seperti itu, ya. Ataukah peraturan yang memberikan kemudahan bahwa di daerah itu tidak ada potongan pajak biasanya bagi usaha yang baru, biasa 3 bulan diberi keringanan tidak bayar pajak. Nah, itu mendorong orang berusaha, ya. Karena kan yang ditakuti pengusaha itu adalah pajak. Sekarang kan sudah mulai dikurangi yang kaitannya administratif, kayak subsidi itu sudah tidak ada, ya. Nah, itu semua terkait dengan politik dan hukum. Jadi kalau di tingkat pusat itu adalah undang-undang, kalau di daerah ya peraturan daerah, ya, baik tingkat provinsi maupun tingkat daerah, kabupaten kota. Itu peraturan-peraturan itu biasanya para pengusaha itu menunggu pimpinan daerahnya. Siapa pimpinan daerah, siapa presidennya, siapa gubernurnya, siapa wali kota, atau siapa bupatinya. Ya, kalau bupatinya itu seumpama dia memberikan ruang kepada pengusaha, ya, dengan segala aspek bisa dilihat, yang penting usahanya maju. Ya, ada juga bagaimana menekan pengusaha, makanya tidak berkembang. Termasuk seperti salah satu seumpama lahan. Kalau lahan masih statusnya lahan pertanian, ya, tidak bisa diroa pemanfaatan lahannya menjadi perumahan. Nah, sekarang kan penduduk bertambah, ya,
penduduk bertambah itu berarti butuh pengembangan lahan, ya, butuh merubah status lahan itu. Karena kalau menggunakan lahan yang statusnya masih lahan hutan, ya, atau lahan pertanian, terus ditempati lahan perumahan, itu bisa dituntut karena dianggap melanggar undang-undang. Seperti itu, ya, itu bisa dipenjara karena dianggap melanggar undang-undang. Sehingga ini sangat hati-hati tentang lingkungan politik hukum ini. Untuk majunya sebuah daerah tergantung dari regulasi, ya, atau peraturan daerah yang dibuat pemerintah setempat. Ya, apakah dia mendorong usaha ataukah sangat menghambat usaha. Itu. Nah, tren utama dalam politik hukum itu ada peningkatan peraturan bisnis, nah, atau pertumbuhan kelompok kepentingan khusus. Nah, itu yang bahaya. Ya, seperti yang biasa kita dengar berita, orang buat undang-undang itu sangat syarat dengan kepentingan para pengusaha. Ya, kalau di daerah sih mungkin tidak terlalu karena undang-undang kan terbitnya di daerah, apa di pusat. Tapi kalau di daerah hanya kan peraturan daerah seperti itu. Nah, itu yang membuat usaha bisa maju atau tidak tergantung dari lingkungan politiknya, ya. Tambah lagi yang kegiatan politik praktis, ada demo, ada kekacauan yang lain, itu sangat mempengaruhi. Saya contohkan saya kemarin, ya, waktu saya masih di hotel, ya, terjadi demo besar-besaran di Uncen, ya. Semua kegiatan yang kita sudah jadwal bahwa tanggal sekian ada acara sekian ratus orang, karena waktu itu kan masih terpusat di Jayapura. Untuk wilayah Indonesia bagian timur, kegiatan-kegiatan itu memang diarahkan ke Jayapura, ya, baik dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, ya, hampir semua kementerian itu dipusatkan kegiatan di Jayapura. Itu sudah terjadwal sekian ratus orang, ya. Bayangkan kalau 3 hari makan, ya, 3 kali coffee break pagi, coffee break sore, makan siang, makan malam. Berapa besar lombok, tomat, sayuran, daging yang dibutuhkan, ya, tiba-tiba dibatalkan kan. Lihat di televisi demo di Jayapura, ada demo, itu kan mengganggu, mempengaruhi bisnis karena block up di media, ya, ada demo, ya. Semua acara yang tadinya terjadwal itu dibatalkan. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena kita juga mengerti siapa yang mau datang. Orang pasti takut. Nah, baru kondisi kita di Jayapura, jalanan cuma satu, tidak. Syukur-syukur ada jalan alternatif masuk kota selain lewati Uncen, ya. Tapi kalau dua-dua jalur itu, Uncen atas juga sudah ditutup, ya, tidak akan orang datang. Nah, itu pengaruhnya dengan lingkungan politik. Jadi lingkungan politik itu sangat berpengaruh terhadap suksesnya sebuah bisnis. Itu namanya pengaruh eksternal. Jadi lingkungan eksternal ini adalah lingkungan yang mempengaruhi bisnis secara tidak langsung, ya. Karena kalau lingkungan internalnya itu karyawan, manajemen, para pemegang saham, itu namanya lingkungan internal, ya. Itu yang mempengaruhi secara langsung kemajuan usaha, itu lingkungan internal. Tapi kalau lingkungan eksternal, ya, lingkungan yang mempengaruhi kemajuan bisnis secara tidak langsung. Dia memang tidak langsung, tapi dia berpengaruh. Kalau internalnya langsung, karyawan, ya, bagaimana tingkat kompetensinya, apakah
keterampilan dimiliki apakah ada, terus manajemen bagaimana pengelolaannya, ya. Nah, kalau pihak para pemegang saham, komisaris, direksi dengan direksi yang lain itu kan bisa memberikan menyampaikan hal-hal yang terkait kebijakan. Nah, itu semua berpengaruh secara langsung namanya. Tapi kalau yang eksternal itu mempengaruhi bisnis secara tidak langsung. Tadi saya sudah sampaikan, ya, mulai dari lingkungan demografinya, lingkungan alam, lingkungan budaya, itu semua mempengaruhi secara tidak langsung, ya. Jadi maju tidaknya bisnis itu bisa berpengaruh secara tidak langsung dari situ. Oke. Saya kira begitu Pak Yunus. Ada yang mau ditanyakan, Mbak siapa nih? Mbak Dwi, Ibu Iwin, Ibu Tandi, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kasihan juga jaringan tidak bagus di sana. Saya curiga, saya bicara Bapak tidak dengar baik-baik. Tapi sudahlah, karena ini memang tugas kita. Dengar, ya, Bapak. Ya, karena kalau saya ke Wamena kemarin, saya dikirimkan foto-foto kegiatan di sini. Kita ada beberapa grup, ya. Saya ada beberapa grup. Kalau di kegiatan teman-teman di sini diposting di grup, saya di Wamena buka itu mutar-mutar. Jadi kalau selama tidak ada perubahan, berarti Bapak juga begini sekarang. Saya bicara itu pasti ini suara buka lagi putus-putus. Memang suara itu kan seperti radio rusak. Ya, kalau jaringan tidak bagus pasti demikian. Ya, makanya rajin baca saja di ini, ya, di materi yang saya kirim, nanti dipelajari saja, karena kan mungkin tidak terlalu dengar suaranya saya. Kalau seumpama teman-teman baca materi ada yang kurang dipahami atau ada yang bertanyakan, boleh japri ke saya, WA saja, Pak, saya butuh penjelasan mengenai ini, ya, supaya tidak sekedar jadi WA saja. Jadi Bapak boleh WA saya, Pak, mohon penjelasan yang masalah ini. Ya, saya kurang paham karena putus-putus suara. Itu bagus, ya. Atau teman-teman selain yang tidak berhubungan dengan materi ini, saya kebetulan fear management, ya. Saya manajemen pertama. Saya lama bekerja di perusahaan. Saya pernah bekerja di perusahaan sekitar 30 tahun, ya. Saya bekerja itu mulai tahun 91. Jadi jenjang karir itu mulai dari nol, betul. Saya dulu mulai dari kasir, sempat jadi account officer, membawai 3 perusahaan. Jadi kalau teman-teman ada usaha mau mengelola perusahaan, financial manajemennya juga saya bisa bantu, apalagi kalau dari sisi manajemen, ya. Saya bisa bantu di situ. Kalau ada teman-teman punya rumah besar, ya, sebagian mau dirombak menjadi penginapan, tidak usah langsung nama hotel, Pak. Itu bisa dulu guest house, ya. Kalau guest house itu sebagian kamar digunakan, sebagian kamar dijual, itu namanya guest house, ya. Jadi kalau Bapak pergi satu daerah lihat ada guest house, berarti kita bisa sewa kamarnya di situ, tapi tuan rumahnya juga masih tinggal di dalam. Kalau masih menggunakan guest house, ya, kalau Bapak dan Ibu semua punya rumah besar, kamarnya banyak, ya mungkin kamarnya 5 kamar itu kan banyak. Ya, Bapak cuma pakai 1, berarti masih ada 4. Nah, 4-nya ini Anda boleh jual. Kayak bisnis, Pak. Tinggal urus izin, ya, penggunaannya. Jadi tidak ada usaha yang langsung besar. Hotel Swissball itu, ini kan Swissball ini kan operator namanya, franchise. Tapi cikal bakal awalnya itu Swissball hanya 5 kamar.
ya, memulai usaha itu hanya 5 kamar, berkembang menjadi hotel besar dan sudah menjadi pengelola, jadi operator, ya. Jadi tidak ada yang langsung besar, semuanya harus dari bawah, ya. Nah, itu kalau ada yang punya rumah, tapi kalau ada yang punya tempat sekalian terus mau bangun, butuh konsultasi, boleh, ya, boleh. Kalau kita diskusi, ya, siapa tahu bisa menjadi sebuah usaha. Atau teman Bapak dan Ibu di sini ada punya lahan kosong, mau bikin budidaya, itu boleh Pak. Kan di sini di Jepang ini kan sudah banyak teman punya, ya, mengelola budidaya ikan tawar. Supaya di Wamena itu orang sudah makan ikan segar, jangan orang makan ikan yang sudah berapa hari mati, ya, matinya sudah lama udah dimakan, jadinya dagingnya merah. Nah, coba sekali-sekali dagingnya segar, karena bapak punya usaha budidaya, tidak usah besar Pak, ya, tidak usah luas tanahnya, yang penting saya pikir 1 hektar itu cukup kalau membuat usaha budidaya, ya. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi saya ulang lagi, faktor lingkungan ini itu sangat penting di dalam pemasaran. Di dalam bisnis pun juga itu menjadi analisa terhadap kelayakan bisnis, ya. Kita mau buat usaha apapun, ini selalu lingkungan menjadi pertimbangan di dalam bisnis. Seperti itu. Kalau lingkungan tidak nyaman, bisnis tidak bisa jalan. Karena terkait daya beli, ya, faktor demografi tadi, di situ kan ada daya beli di situ, ya, faktor ekonomi, lingkungan ekonomi sangat mempengaruhi bisnis, ya. Jadi kalau semua lingkungan tidak bagus, ya tidak bisa orang berjalan bisnisnya, ya. Saya kira begitu ya Pak ya, kesannya jaringan Bapak, saya yakin saya, saya percaya bahwa jaringan tidak bagus. Saya bicara ini, ya, tidak terlalu bagus Anda dengar, ya, cuma karena memang masih jam kuliah sehingga Bapak masih tinggal bertahan. Nah, hari ini kita ada berapa orang? 9 orang ya, 7 orang. Kita ada 7 orang sama dengan kemarin malam, berarti mahasiswanya cuma 6 karena 7 orang termasuk saya. 7 orang termasuk saya, berarti 7 orang kurangi saya, kurangi host, berarti mahasiswa 5, ya. Berarti mahasiswanya 5. Mudah-mudahan kita berlima ini mendapatkan informasi dari saya, ya, bisa berguna. Terus seperti tadi saya sampaikan bahwa saya di perusahaan lama bekerja, ya, hampir 30 tahun saya di hotel. Saya 16 tahun tinggal di hotel, 16 tahun jadi GM, General Manager, ya. Jadi kalau teman-teman punya hasrat atau keinginan mengembangkan sebuah usaha penginapan di Wamena, boleh direncanakan. Tidak jadwal kuliah juga saya bisa naikkan dekat, ya, cuma setengah jam. Jadi dari Jayapura ke Wamena itu kan cuma setengah jam. Jarak sudah tidak ada, ya. Pesawat juga sudah menggunakan pesawat Boeing, jadi ya kita sudah tidak was-was lagi, ya. Jadi dekat, komunikasi dekat, jadi itu bisa kita lakukan, ya. Seandainya teman-teman ada yang ingin merencanakan bisnis, karena itu di Wamena ini peluang besar di sana penginapan, karena hotel kan cuma berapa, baru Pak siapa namanya ini, Pak Abidin, ya, yang Balim Filamo itu kebetulan teman saya, yang Pak Abidin Chandra. Nah, tinggal sekarang ada anaknya yang kalau namanya Adi, dengan yang hotelnya Pak siapa ini, mantan Bupati Pak Wimpi Watipo. Nah, itu hanya itu yang besar 2, yang lainnya kan masih hotel kecil. Jadi masih ada peluang. Itu kan Wamena kan ibu kota provinsi. Kalau lewat dari masa
masa, ya bukan masa kritis sih, sekarang masa ekonominya sudah lewat, mungkin masuk ke tahun 2007 sudah agak stabil, itu nanti suatu saat nanti itu kegiatan dipusatkan di Wamena. Apalagi sekarang kan namanya percepatan pembangunan Papua. Nah, ada divisi percepatan kemarin ada rapat di Wamena. Bayangkan seluruh gubernur, seluruh Wamena. Kalau bupati datang, tidak mungkin bupati sendiri, tidak mungkin bupati sendiri. Pasti ikut beberapa kepala dinas. Nah, dia mau mulai di mana? Kalau hanya kalau hanya 2 hotel yang bagus di Wamena, ya, berarti dia butuh penginapan. Itu Bapak harus siap-siap antisipasi itu. Saya pengalaman di Jayapura, Pak. Saya tiba di Jayapura ini 97 waktu pas Hotel Yasmin itu mau dibuka. Ya. Saya masih sempat rasakan berapa puluh tahun. Begitu susah. Semua kegiatan dipusatkan di sini. Hanya hotel saya di Yasmin dengan Hotel Matua waktu itu yang ada. Belum ada Sispal. Sispal itu nanti tahun 2006 baru muncul. Ya. Ya, setelah ada Sispal tahun 2006, ya muncul AS tahun 2009. Ya, muncul Horizon 2010. Nah, itu mulai agak enak. Ya, waktu itu. Nah, di Wamena saya punya prediksi juga seperti itu nanti. Kalau sudah melewati masa kritis yang sekarang ini kan, ya kan sekarang memang situasi bermasalah, ya, karena ada efisiensi anggaran dari pusat. Nah, kalau sudah kembali normal seperti dulu, selalu ada kegiatan dari kementerian, seumpamanya kan itu kan dibagi. Ya, satu kementerian saja bikin acara di daerahnya Bapak itu sama aja, susah cari tempat tidur, ya kan. Seluruh provinsi yang ada di Indonesia bagian timur dipusatkan di Wamena. Di mana mau nginap? Di mana dia mau makan? Ya. Jadi teman-teman yang ada di sana kesempatan buka usaha supplier juga. Ya. Ya, mensuplai kebutuhan yang dibutuhkan orang di hotel. Itu namanya supplier. Baik, saya kira itu tambahan dari saya. Ya, walaupun waktu masih ada sebenarnya, ya. Masih ada kurang lebih 20 menit lebih, tapi saya pikir karena jaringan tidak bagus dan juga materinya sudah selesai, nanti minggu depan kita di sesi keempat kita masuk ke materi segmentasi, ya. Ini sudah mensegmen target pasar yang akan disasar ketika ada produk yang mau dipasarkan, itu kita arahkan kemana. Nah, kan, ya, itu nanti minggu depan. Mudah-mudahan lancar, sehat-sehat kita semua, jadi bisa bertemu kembali. Saya kira demikian. Atau ada yang bertanya terakhir? Saya memberikan peluang, ya. Terakhir, Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oke. Tidak ada yang bertanya karena jaringan putus-putus, ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya semua, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sehat, ya, sampai kita bertemu besok, ya. Karena kita bertemu besok malam sampai Selasa, ya. Cuma mungkin Selasa, Selasa ini bisa nggak kita geser waktu? Karena saya Selasa ada acara tahlilan. Ya malam ya kan lagi 3 ya, berarti Senin besok, Senin 4, Selasa 5, berarti bisa nggak digeser waktu malam Selasa malam tidak ada karena saya ada acara tahlilan. Jam berapa, Bapak? Pas jam ini jam 7 malam. Pak, ataukah kita majukan kuliahnya ke jam 8 pas. Jadi kita jam 8 ke jam 6 ya, jam 6 ke jam 6 ke jam 7 ke 30. Jadi 1 jam 90 menit kan bisa. Pas setengah 8 selesai. Ya bisa nggak dimajukan?
Nanti nanti saya coba ya pelaksana ya. Bisa nggak dimajukan ke jam? Terganggu nggak saudara kalau jam 6 mulai? Begini, Prof. Iya, Bisa, Ya, bisa. bisa. bisa ya. Bisa. Yang jelas, Bisa, bro. ya, yang jelas di Selasa malam itu kita percepat saja ya. Karena saya mau ikut tahlilan. Saya punya sahabat meninggal anggota DPR dari PKS meninggal kemarin sudah 1 minggu yang lalu. Ya, jadi Selasa malam itu kita agak cepat ya. Nanti saya buang WA di grup. Kalau bisa ada kegiatan nggak hari Selasa? Sampai kalau Selasa itu sampai jam berapa Bapak beraktivitas? Bisa, Prof. Ya, kalau ya, Prof. oke. Nanti kita jam 6 mulailah. Setelah Bisa. selesai sholat maghrib kita langsung mulai, langsung menunggu. Jadi jam 6 ke jam 7 itu sudah 60 menit ya. Nah, tambah ke setengah 8 90 menit ya, saya kira cukup ya. Artinya memenuhi syarat ya, walaupun dengarnya tidak bagus ya, tapi ya kita harus taat ya. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam, Terima Prof. Terima kasih, Malam, Prof.